Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral aizatil kurama, para ajengan, para kiai, para alim ulama, dan juga tidak lupa yang saya hormati Dewan Kerja Masjid Nurul Hidayah, khususnya Bapak Ketua DKM Bapak Haji Endi serta jamaah dan rombongannya. Juga tidak lupa yang saya hormati aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI yang hadir, yang tidak hadir tetap didoakan mugia sing menang barokahna, mugia sing bahagia di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para adik-adik yang saya muliakan dan saya hormati, yang berbahagia, di mana di kesempatan malam hari ini Allah masih pertemukan kita kembali dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggiring kita dalam kebaikan-kebaikan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya rutinitas kajian daripada malam Rabu daripada kitab Nasha'ih Diniyah, akan tetapi untuk malam hari ini libur heula kajian kitabna, karena kenapa? Bertepatan dengan bulan Rajab dan mengenang, mengingat, mengambil hikmah apa arti daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan hareup ke abdi ka dieu terus bubar bulan Rajabna, bulan Sya'ban sareng nyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah mengizinkan kita, memberikan umur kepada kita masuk kepada bulan-bulan yang dimana bulan tersebut dimuliakan oleh Allah. Salah satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab, yang dikata Rajab al-Asab. Rajab ini para ulama mengambil arti banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya hikmah dan sir rahasia daripada bulan Rajab ini terdiri daripada kata Rajabnya sendiri. Kalimat huruf daripada huruf Rajab tersebut ada tiga huruf. Apa saja? Huruf Ra, Jim, sama Ba. Setiap huruf daripada Ra, Jim, Ba ini para ulama menafsirkan dan mempunyai makna tersendiri. Ra itu apa? Ra itu para ulama mengartikan dari bulan Rajab, mengambil huruf daripada huruf Ra. Ra itu adalah rahmatullah.
rahmatnya Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah, itu roh. Jimnya apa? Jimnya itu jurmul abad wa jinayatuh. Apa jurmul abad? Jurmul abad wa jinayatuh yaitu kesalahan, dosa, perbuatan seorang hamba. Itu jimnya. Baknya apa? Baknya itu birullah, kebaikan dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kalimat Rajab ini daripada terdiri dari 3 huruf ro, jim, dan ba, mengartikan, mengandung makna dan mengandung arti bahwasanya seakan-akan ya bulan Rajab teh tingali tah aya rahmat, aya kebaikan, tengah-tengahna didinya aya dosa. Jadi dosa nusa kumaha ageungna ketika mereka daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala mau mengambil kesempatan di bulan Rajab ini untuk taubat kepada Allah, Masya Allah, diimpit, digapit, muncak bahasa Sunda nama, digapit kudua anu istimewa nyaeta rahmat sareng kasih sayang sareng kebaikan ti Gusti Allah. Kesempatan seorang hamba bertobat kepada Allah di bulan Rajab, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk menjadikan hamba tersebut istiqomah. Makanya para ulama mengatakan ya kuncina bulan Rajab, bulan Ramadan nya di bulan Rajab. Lamun bulan Rajab na beres, Ramadannya insya Allah bakalan beres. Maksudnya kumaha Ramadan beres teh kieu Pak, Ramadan seperti kenyataan yang telah terjadi pada diri kita. Nama ulah nempoka batur, nempoka awak sorangan bae. Bulan Ramadan teh awalna semangat urang-urang mah tungtungna sok rada melempem, rada memlek. Nah kita kan butuh keistiqomahan dibalik sareng anjuran di Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah balikna Kanjeng Nabi mah ya nyarios teh masihan terang teh Ramadan teh nyaeta semakin habis bulan Ramadan harus semakin lebih dekat dengan Gusti Allah, harus semakin lebih sedih lagi dengan ditinggalkannya bulan anu sangat istimewa. Urang mah kejadianna beda, semakin habis bulan Ramadan semakin bunga boboran sakedeung deui kan gitu kenyataannya. Nah ini ada kesalahannya dari apa? Dari mulai bulan Rajabnya kita tidak mau ya memperhatikan anjuran-anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuran yang paling ditekankan yaitu perbanyak taubat dan perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan istighfar, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan bikin mahrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadis ieu ge padahal itu jawaban pertanyaan keseharian kita, jawaban pertanyaan curhatan kita, yang dimana kita ini membutuhkan ketentraman dan ketenangan hati, membutuhkan ketentraman dan ketenangan jiwa, membutuhkan pintu yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana telah merasakan bahwasanya pintu tersebut tertutup. Dan juga ini adalah kita ini membutuhkan rizki, yang dimana kita setiap harinya memohon kepada Allah untuk mendapat memberikan kepada kita rizki. Jawabannya istighfar. Sebagaimana ini resep dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka barang siapa yang melazimkan tiada hari tanpa istighfar, kesehariannya penuh dengan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang tersebut rasa sumpeknya akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu yang dimana kita merasakan pintu tersebut tertutup. Dan juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan istighfar ini adalah pengkabulan doa, harapan daripada semua yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Allah tidak mengabulkannya, kadang ada beberapa syarat yang belum kita lakukan. Ada beberapa syarat yang belum kita lakukan. Salah satu syaratnya yaitu apa? Yaitu
banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ditutupnya doa yang telah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang yang setiap hari mulazamah, melazimkan dirinya beristighfar, Masya Allah, dengan mudahnya dia mengucapkan kata-kata meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengabulkannya. Kita pun harus tahu arti nu disebut gabul teh nu kawas kumaha. Qobul, ai qobul teh sama dengan kebahagiaan. Lain padungan saukur dibere tapi teu bahagia, eta mah lain gabul. Ai nu dibahagiakeun Gusti Allah mah nyaeta jalmi anu mana anjeunna bersih tinu dosa. Aya jalmi kadang-kadang berpikir kawas kieu Pak, aduh cenah Masya Allah itu nu balaleunghar cenah doana rupa dosa mah teu digabul tapi maranehna minta pakaya, minta ieu tambah beunghar deh hayang jabatan dibere jabatan padahal nyaho eta teh loba dosa jalma eta paribahasa. Coba tanyakan sama mereka yang kita lihat bahwasannya dia meminta kepada Allah kekayaan, Allah beri kekayaan, apakah kekayaan itu menjadikan kebahagiaan untuk dirinya? Tidak. Saya yakin tidak. Kenapa? Karena ini sudah resep dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pasihan beunghar, ya Allah hayang kaya, mainan loba dosa, tapi embung istighfar ngadoa bae. Geus teu kudu istighfar, naon cenah istighfar, poho tara istighfar, tapi mainan ngadoa menang kaya. Ini bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, betul naonnya? Adoja jika sanes nyungkun. Nya siga nyungkun. Kopdah. Padahal mah erek ngilakakeun eta teh. Tapi hakikat yang dikatakan kunci kekabulan adalah istighfar. Kekabulan apa? Doa yang dia minta hasilnya adalah kebahagiaan. Hasilnya adalah kebahagiaan. Bukan satu dua kisah, mungkin saya pernah ceritakannya. Ayah dokter zaman milenial, zaman baru sekarang, pernah ingat gak? Oh, ibu masih emut ya bu? Oh, emut, tapi emut kisah ceritanya. Ayah nu emut deh, nyangga saya emut mah, emut takut udah diulang nih ya. Siaran ulang. Jadi ayah dokternya, hiji dokter ieu teh ahli tulang. Dokter teh ahli tulang. Subhanallah. Dia itu dokter yang sangat hebat, sangat pintar dalam ilmu kedokteran khusus tulang. Sadunia pang pinterna. Sadunia. Sampai pada suatu hari mengadakan seminar di satu kota. Masih di negara tersebut, di suatu kota di negara tersebut dia mengadakan seminar yang mendatangkan semua dokter-dokter di seluruh dunia, tepatnya pada jam 8 malam. Seminar tersebut dia pembicara tunggal, berangkat karena tempatnya jauh dari tempat si dokter tersebut. Di tempat pertemuan harus memakai pesawat yang jauhnya kurang lebih pesawat tersebut 2 jam. Namun kurang lama di Indonesia, pernah di Surabaya, pertemuannya di mana? Di Jakarta. Terbang dia pakai kelas yang paling bagus pesawatnya, orang kaya lupa duit kupang alusna pesawat nupang mahalna, namun cek urang nama Garuda lah ya, wah pang mahalna tara mireng cilaka teh cenah bos pakai eta bayar segala macam, berangkat baru naik di 2 jam, baru 1 jam, sejam seperempat sebentar lagi nyampe, pesawatnya rusak. Daek kudu mendarat di satu bandara yang terdekat, dan ada yang terdekat di situ hanya bandara yang sudah tidak fungsi, tapi daek di sudut mendarat daripada parahe kabeh, daripada mati semuanya mendarat dia. Muncak kurang nama bayar ke Jakarta, Mbah Indramayu goyang daek di Kertajati kudu mendarat gitu. Mendarat dia, ketika mendarat dia nunggu, ini berangkat jam 3, jam 2 berangkat jam 2, baru setengah 4, ini mau nggak, harusnya kan setengah 5 nyampe, dia istirahat, mandi segala macam, jam 8 pertemuan. Ketika mendarat ditanya sama pramugari, sampai kapan ini? Oh iya saya nunggu pesawat lagi nih, baru ada kiriman lagi pesawat, baru pindah muncul nama dioper. Kapan? Paling nyampe mungkin sekitar jam 9 malam. Wah, ada pesawat malah yang sehingga mobil, ayah jadwal lah, namun tepuku bisa tabrakan di luhur.
Kata dokter, wah ini nggak bisa, saya ada pertemuan. Maaf, saya mau tanya ke Pak Bugari, ada nggak kira-kira sewaan mobil di dia kota tersebut? Ayah, cina. Berapa jam? Kurang lebih 3 jam. Ya katakanlah Kertajati, Majalengka, Jakarta. Sudah, coba nyewa mobil mahal, nggak apa-apa. Ini reputasi, nama baik saya ini. Karunya ya bisa buyar kabeh. Lamun nungguan pesawat ini datang jam 8, nyampe jam 10. Wah, mau bener belum keluar dari airport. Nggak bisa. Nyewa mobil, nyewa akhirnya apa? Ketika nyewa berangkat. Untuk orang nama di Majalengka, RK Jakarta lewat mana? Cikamura. Masuk hutan, keluar hutan, subhanallah, masuk di pedesaan desa itu. Jadi rumah nanti rada jaraknya apa jauh? Hutan imah. Subhanallah, ketika dalam perjalanan baru 2 jam perjalanan, tinggal 1 jam nih nyampe. Mogok mobilnya tah. Mogok mobilnya. Pas mogoknya dia nggak tahu, ya mau gimana lagi? Bagadar Allah yang mengatur semua ini rek boga duit, rek loba duit, lamun geus Allah takdir rek ngomong naon. Duit teu kapake. Duit teu kapake. Yang kepake apa? Iman, keyakinan kepada Gusti Allah. Udah pas lah dia turun dari mobilnya, supir iraha nya paling 1 jam lah tempo. Tadi jalan 4:30, perjalanan baru 1:30, 1 jam setengah genep. Wah, nyampe langsung seminar aja, nggak usah bisa istirahat. Dia duduk di situ, ketika depan mobil ada sebuah rumah orang miskin, kubu. Duduk di situ di terasnya, ada nenek keluar. Ditanya, kunaon Pak? Cenah. Oh mohon giring calik lah muncul kurang nama. Giring calik. Jadi kejadiannya di negeri Arab, di daerah Turki kalau nggak salah, Suriah apa Turki gitu. Giring calik nih. Oh mangga ngaleutnya. Tuh wios, nah cekap terima kasih, syukran jazakallah khair. Nggak apa-apa, daripada sekarang nanti molongo celungak selingkuh, mending saya minum bikinin air. Iya boleh nggak apa-apa lah. Pintunya dibuka, namanya tamu sopan, nggak ditutup lagi. Neneknya masuk, pintu dibuka. Neneknya ke dapur bikin air. Ketika pintu terbuka, nggak sengaja si dokter ini nengok ke belakang. Ketika nengok, pandangannya tembus ke rumahnya dan tembus ke kamar itu nenek. Kamar lagi kebuka. Ketika melihat dengan mata secara tidak langsung, terlihat ada seorang anak kecil yang umurnya 9 tahun sedang terlentang, yang kepalanya lagi dinaikkan sedikit. Tapi matanya melotot, tapi tidak berubah ini anak. Biasa kalau budak itu kan biasa goyang. Imam matanya melotot ngejeger guys. Jadi, kayak seperti kesakitan. Bangun ini dokter. Neneknya lagi bikin air, dilihat. Masya Allah. Pas dilihat, kaget. Neneknya keluar bawa air. Nek, kenapa ini? Siapa ini? Iya katanya. Ini cucu saya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kecelakaan. Dua-duanya meninggal, yang selamat cuman ini anak. Cuman ini tulangnya di belakangnya harus diobatin, harus dibenerkeun lah, dibengkelkeun. Dan tidak ada kesehatan, tanya dokter-dokter yang sini yang dekat, nggak bisa membenarkan kecuali cuman hanya satu dokter. Sebutkan dokter fulan, katakanlah dokter Fahmi, saya lupa namanya. Padahal dokter yang disebut nenek tersebut tata. Tapi saya terus terang, Pak, nah lagi jelema kerek cenah teu boga. Sungguh keajaiban dari Allah. Yang saya punya hanya doa dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap hari saya beristighfar dan membacakan Al-Qur'an. Si dokter nek cenah gara-gara maneh pesawat aing rusak cenah. Gara-gara nenek cenah mobil urang eureun ieu. Allah yang menggerakkan, urang teh dokterna nek. Urang teh dokterna. Tidak perlu nenek yang membawa, dengan keajaiban istighfar Allah yang mengirim dokternya. Ini kekabulan namanya. Lain ulah jangan sangka, ya aneh cenah. Urang udah ngadoa digabul bae padahal urang teh jelema teh bener. Eta teh lain kekabulan doa, eta teh keur ngadoja Gusti Allah teh. Dek nyungsepkeun maneh ngan maneh teh saradat. Enggak ada judulnya orang yang ahli maksiat dia hidupnya senang tuh nggak ada. La fid dunya wala fil akhirah, nggak ada.
Tapi orang-orang yang bersih dan suci Allah akan bahagiakan, sekalipun dia kita lihat mungkin keadaannya kere, keadaannya susah, tapi wallah ketentraman dan ketenangan hati. Berkat apa? Istighfar. Namun hayang gaubul doa sok loba-loba istighfar. Astagfirullahaladzim. Apalagi nih kesempatan sekarang yang dikatakan ini ketika Allah berikan dengan kebaikan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ini, insya Allah berkat Rajab Allah menggiring kita dalam kebaikan-kebaikan. Diperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi keistimewaan tentang istighfar, karena ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu khusus untuk umat Sayyidina Muhammad ini sangat besar, sangat besar. Saking sayangna Gusti Allah ditungguan heula umat Nabi Muhammad, dipasihan kesempatan heula geus ngalakukeun dosa teh ditungguan malaikat rek nyatet teh saurna Gusti Allah, give ya malaikat, tunggu. Sahibul amin, sahibul yamin, amin ala sahibus simal, dalam hadis Rasulullah, wa sahibus simal amin ala sahibul yamin. Jadi kanan kiri malaikat kita ini semuanya jujur, apa yang kita lakukan pasti tertulis. Setiap keburukan yang nulisnya malaikat anu kiri, tapi setiap kebaikan malaikat Rokib sareng Atib di sebelah kanan. Ternyata malaikat sebelah kanan, namun orang ngalakonan kebaikan. Nah ini kita duduk melakukan kebaikan, itu sibuk malaikat teh, lain nyatat sekali lain loba pahala dicatat. Bahkan duduknya kita ketika kita memandang kepada sesama muslim dengan senyuman, dengan apa dicatat nih, wah iya baik, iya baik, iya baik. Itu umat Nabi Muhammad dihususkan, subhanallah, dari kebaikannya dilipat gandakan, setiap keburukan ketika dia lakukan disetop dulu sama malaikat sebelah kanan. Keheula, ingat maneh saha nu dicatat teh ieu teh umat Kanjeng Nabi Muhammad. Emut pesan Gusti Allah naon? Give eureun heula. Tungguan ketika mereka umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan di pagi hari, subhanallah kita ditungguan heula, ulah dicatat heula. Sampai ira maghrib, lamun maghrib teu daek tobat kakarek dicatat. Kakarek dicatat. Masya Allah. Begitupun ketika mereka melakukan kesalahan di malam hari ketika terbenamnya matahari, umat Nabi Muhammad eureun heula ulah dicatat heula, bisik ke balik deui, tungguan sampai subuh teu daek balik. Wah, lain teu daek balik ka imah ka hade ya. Maksudnya tidak mau kembali kepada Gusti Allah, baru tercatat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulah sakali-kali geus lah tenang. Ayeuna maksiat pake saatan subuh rek tobat. Saatan subuh mau darti heula suul khotimah ka dieu mah. Ngece. Ya, berapa kali saya kasih penjelasan dan contoh seperti halnya ketika kita melakukan kesalahan, anak kita kepada tetangga kita ngelempar batu, ya Allah dimaafkan sudah, bapakna geus karunya ada anak urang ke digantian, isukana kitu deui, Pak puntennya rek ngembaledog di wios. Nya ngece nu kitu mah. Ngece nu kitu. Ketika Allah beri kesempatan semua ini khususnya pada umat Nabi Muhammad, ya jangan sia-siakan. Ya, kita ini namanya manusia lupa, dan manusia ini mahal khata wan nisyan, tempatnya salah, tapi jangan lupakan di situ sesalah apapun kita, di situ ada obatnya apa? Istighfar. Dan istighfar ini pun adalah salah satu cara untuk menyakitkan hati setan. Nah, urang mah ulah nyakitkeun hati batur bae, kadang-kadang nyakitkeun hati batur teu dipikiran. Aya mere seneng ka hate setan, ayeuna mah kudu dirubah. Ka batur kudu ka manusia kudu mere hate seneng, tapi ka setan kudu nyakitkeun. Sing nyelakit mun bisa maka jurig mah nyelakit aku naon? Nyai aku istighfar. Oh sama bahri katanya iblis, katanya setan, geus remek cenah ieu tonggong aing, hate nyeri, tonggong remek. Kenapa? Ketika seorang hamba Allah, apalagi dari umat Nabi Muhammad, sebesar dosa apapun, ketika dia menyebut astagfirullahaladzim zahiran wa batinan, Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Itu kesempatan ya. Mun urang heueuh hoyong Ramadan sukses, tidak seperti Ramadan tahun-tahun yang kemarin, ya hayu sok sami-sami urang seueurkeun istighfar minimalna tos dipasihan resep ulah sampai kurang ti minimal. Ulah sampai kurang. Resep untuk menuju daripada Ramadan. Cobian lamun di istiqomahan di awal sampai akhir bulan Rajab sareng ke bulan Syaban naon anjuran ti ulama nyandak ti hadisna Kanjeng Nabi dilakonan ku insya Allah bulan Ramadan beda, pasti beda. Quranna nambah, sholatna nambah, insya Allah sodakohna nambah.
tapi lamun teu dilakonan bubar. Karena giringan Allah menginginkan harapan dari umat Nabi Muhammad kekabulan di bulan Ramadan, ya persiap aja di bulan Rajab. Seperti halnya orang pengen panen, kalau panen itu syaratnya harus nandur sama nyiram. Ayeuna mah teu kudu nandur, teu kudu nyiram, geus langsung panen bae, geunah bae. Sasakti saha kumaha ge moal bisa langsung panen, geus teu kudu nyiram, teu kudu melak. Ayeuna mah wah tenang bakal panen, moal kada panen. Kalau orang mau panen itu harus melak dulu, harus nyiram dulu. Melakna di bulan Rajab, nyiramna di bulan Sya'ban. Melakna kunaon? Nya resep, candak resep di Kanjeng Nabi. Biar kita nanti panen di bulan Ramadan geus cukup. Umur teh nambahan dah ngurangan, bisa nambahan, bisa disebut ngurangan. Tidak akan ada yang kita tuju kecuali fa aina tadhabun. Mau kemana kalian? Satu jawaban kita mau mati. Udah mau kemana? Mereka mana? Mau motor, mau mobil, mau pit sepeda, mau nonde, mau segala-gala. Mereka mana? Fa aina tadhabun? Kuburan. Tujuan kita itu masiruna, perjalanan kita adalah akhirat, kuburannya. Jadi iya kudu urang persiapkeun. Resep di Kanjeng Nabi. Sok dimulai bulan Rajab. Apa resepnya? Yang pertama, di bulan Rajab ini anjuran kalau bisa 1 bulan penuh berpuasa, silahkan berpuasa. Oh, tersanggup. Waduh, Ramadan ge kapaksa eta. Mun teu wajib mah cenah teu sanggup aing mah. Nya geus 3 poe. Nah, teu bisa deh minimal sapoe. Rajab teh sarajab. Nu 30 poe minimal sapoe. Waktuna naon bae terserah milih. Sabisana poe naon bae. Tapi ada abdoliyahnya. Tanggal awal 1 bulan Rajab sae. Ya, tanggal 1 bulan Rajab atau pertengahan Rajab, tapi afdol lagi ketika tanggal 27 Rajab. Sampai banyak riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapoe bae sok cobian aya waktu ya bulan Rajabnya langgeus ke tanggal 27 niatkeun di ayeuna sadinten bae. Sadinten eta teh pahalana naon? Man shoma min Rajabin, barang siapa yang berpuasa bulan Rajab sapoe bae sadinten. Sadinten min Rajabin, salah satu daripada yaum min Rajabin, 1 hari daripada bulan Rajab, ya ustujiba ridwanullah akbar. Dia akan terwajibkan, diwajibkan Gusti Allah anjeuna menang karidoan ti Gusti Allah. Lamun geus menang ridho nya geus giringan insyaallah kayak di bulan Ramadan teh gampang ibadah. Itu eta anjuran mimiti bulan Rajab teh nya eta puasa. Anu kaduana istighfar. Sakumaha saloba-lobana? Saseur-seurna sok 100.000 sok saseurna. Sampai ayah hiji ya, perempuan wanita bukan hanya saja istighfar, setiap awal Rajab sampai akhir dia di Baitul Maqdis membacakan qul huwallahu ahad sebanyak 10.000 kali. 10.000 kali istighfarna 10.000 kali. Wah geus unggal poe eta. Dipikir-pikir masa 10.000 kalinya beak waktuna ceuk saha. Da urang mah kelas-kelas urang beak waktu teh teu barokah aya jelema nu kalaritu manu niatna ibadah insyaallah waktosna dipasihan barokah. Apalagi yang sudah lihai seperti halnya baca Al-Qur'an, aduh meuni berat Bu. Sampai ayeuna sapoe sajus ge meuni berat, batur mah sapoe teh 10 juz. Ayanya di Al Habib Abdurrahman Assegaf sapoe teh 8 kali hatam lain 8 juz. 8 kali hatam, 4 kali berang 4 kali pagi sore siang, 4 kalinya malam. Usarena kumaha tah? Macana kumaha? Enggak bilang macana kumaha. Tidak ada yang tidak mungkin. Ibu apal tukang kaput tukang ngaput teh. Aya tukang kaput di dia. Ya. Kalau orang yang belum lihai, ya, jangankan ngaput, ngasupkeun jarum be setengah modal. Udah diemut-emut heula, bener. Wah, sampai datang ka Ciduh kabeh teh. Hese ngasupkeun teh. Terus, tapi kalau orang yang lihai, selemnya, gampang. Betul. Orang konveksi yang baru belajar ngaput, sapoe setengah baju teh anggeus-anggeus tapi nu ahli. Sapoe 5 baju. Cek nu teu bisa, aduh hebatannya bisa. Da waktu nu barokah mah Gusti Allah anu ngagerakeun waktu. Tah jalma anu barokah kieu teh nya eta jalma anu geus meunang karidoan ti Gusti
Allah subhanahu wa ta'ala ya di Rajab sapoe puasa insyaallah anjeun menang naon karidoan tustujiba ridwanullahi akbar sareng istighfar. Ieu jalmi awewe istri anjeunna di Baitul Maqdis setiap bulan Rajab di negeri Palestina musim dingin Pak selalu memakai mantel dia membaca itu setiap hari 10.000 kali sampai akhirnya beliau ini wanita ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia sebelum meninggal dia sudah amanat sama anaknya. Lamun emak maut ieu mantel kan jadi hak waris menta ridona ieu hak waris tulung nu emang hak maneh mun ceuk maneh hak anjeun tulung dikuburkan bareng dijadikan kafan buat apa? Saksi karena ini sudah dipakai ibadah seperti halnya sunnah orang-orang yang sudah naik haji ihramna ulah diparikeun di bawah kanggo naon dikumbah jadi zam-zam di sana dibawa pulang kalau mati jadiin kafan karena itu akan menjadi saksi umat Nabi Muhammad segala bisa geper bisa jadi syafaat lah. Kadang-kadang urang loba dosa dibungkus kain kafan berkat haji tapi hajina anu mabrur ulah haji nu mabur akan haji tambah medit akan haji pasea bae akan haji merengut bae seuri lain haji nu kitu mah Masya Allah sallu ala Nabi Muhammad dibungkus itu malaikat narek nanya bae era tah kudu ningali bungkus kain kafan kurut orang bekas naik haji itu jadi jangan dibuang ya dibawa pulang zam-zam dibawa pulang amanatkeun ka istri anak menta ridho emang ieu harta kan tolong jadikan kain kafan ini si orang tua seperti itu karena itu mantel itu selalu dipakai ibadah jadi kalau bisa mah ada baju satu nih baju ya atau sarung nanti bisa dijadikan satu sama kain kafan nggak apa-apa ya bukan paling atas karena kalau untuk beda sorangan ini mah hejo cenah kain kafan lontong ngena teh sallu ala Nabi Muhammad insyaallah di dalam maksudnya di dalam tapi kalau kainnya putih ya nggak apa-apa ya baju satu yang sering dipakai ibadah itu bawa ke dalam tapi minta ridho anak-anaknya karena itu salah satu daripada harta warisannya sallu ala Nabi Muhammad sampai ketika itu anaknya meridho ya udah mak kelamun mak maut dikubur bareng jadikan kapan siap maut eta putra teh hilapeun lamun eta mantel teh rek dijadikeun kapan dijadikeun hiji sareng kapan subhanallah setelah dikubur malamnya si anak mimpi datangan dah ku indungna ada lain uka-uka ieu fisik cuy tidak atuh aya uka-uka lain sanes didatangan dalam mimpinya ya binti perempuan anaknya wahai anakku mana janjimu, mana wasiat ibumu tidak engkau katakan? Kaget, wasiat apa? Mantel, mana mantel? Wah, hilang hudang. Astagfirullahaladzim, mimpi. Mimpi bisa jadi kenyataan, jangan sekira-kira mimpi itu nggak ada arti. Tapi kalau bermimpi itu ada sampai kitab itu ya isinya mimpi. Sampai nama kitabnya Ta'tirul Anam fi Ta'wilil Manam. Nama kitabnya Ta'tirul Anam fi Ta'wilil Manam. Yang mengarangnya siapa? Yang mengarangnya Ibn Sirin. Ibn Sirin ini salah satu tabi'in yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'tirul Anam fi Ta'wilil Manam. Itu semua takwil mimpi. Baheula mun urang di Yaman sok ngimpi non nempo. Mimpi kawin non ya. Wah, bakal majikan opat gitu. Masya Allah. Segala macam mimpi ada. Subhanallah, pernah kejadian. Tapi kalau bisa ya dalam mimpi itu kalau mimpinya buruk nyiduh ke sebelah kiri. Tapi maksudnya nyiduh teh ulah ngaluarkeun ciduhnyaan. Maksudnya bari nyebutkeun a'udzubillahi minasyaitonir gitu. Mimpi buruk langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Mimpina setan. Ketika itu terbangun itu anak, subhanallah. Setelah terbangun si anak itu buru-buru pagi-paginya manggil tukang gali. Maksudnya minta itu si kain si mantel itu dimasukkan dijadikan satu. Masih baru sehari. Pas dikeduk, subhanallah, sampai ka jero, sampai ka papanan dibuka. Eueuh eta jenazahna teh leungit. Leungit. Ya kisah nyata. Eueuh beungeus eueuh.
wah ibur biasa nyantu ibur baheula mah coba mau dicibore lagi tuh ibur hilang itu perempuan si ibu itu hilang ketika dalam kebingungan kemana indung urang jasada oke anu maling dah terdengar suara hatif suara ketahuilah suara tarik dan semuanya mendengar ilhaman min rabbih langsung dari Allah Ta'ala itu suara nggak tahu malaikat nggak tahu siapa ahlil ghaib terdengar dari semua yang menggali tersebut mengatakan barang siapa dah di bulan Rajab Allah tidak akan meninggalkan di alam kuburnya dalam kesendirian dibawa ke Madinah eta jalma sareng Kanjeng Nabi terus enak umat Nabi sing loba ibadah kene mah komo ya bulan Rajab ya jadi perbanyak ya sebanyak-banyaknya dia istighfar kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi kalau nggak bisa banyak beb gimana ya pakai minimal aja. Kita biasanya seneng anu pahe nyawa pahe terang pahe hemat tuh sor Pak Haji kayak paket hemat apalagi kita seneng yang pahe-pahe itu murah enak nikmat ya tapi kalau kebanyakan pahe akhirnya bahaya penyakit ongkong pahe paket hematnya ada dan kalau paket hemat ini nggak dipakai juga ya guys Ramadan guys kacau sarua jeung datang ke dokter gering diberi obat naon mah obat pilek nya sapoe teh 3 kali mah teu nginum teh 3 poe sakali nya moal waras-waras esna diinum ongko sambalna dilebok ongko wah obatnya sapoe 3 poe sakali nya moal waras nu aya tambah gering geus sudah udah moal istighfar nu aya tambah dosa nya akhirna gering bulan Ramadan gering naon gering batin akhirna naon nya mimitina bae rame ka masjid saminggu bubar tah geus saminggu mah iraha lebaran kadang-kadang sebelum lebaran datang sudah lebaran duluan nginum di pinggir jalan madang warung di pinggir wah ya minimal paketnya tadi dipake dibalik cek dokter teh nginum teh sapoe 3 kali ya sapoe 3 kali ulah nginum es ulah nginum sambal nurut waras ya lain rek ngawiwirang tukang esnya tepayu deh kena teh iya mah contoh ya, seperti itu sama kalau udah kasih paket hemat dari Kanjeng Nabi paket hemat itu geus ieu geus minimal muncul paribasana minimal DP lah mun hayang meuli motor mobil subhanallah apa paket hematnya tadi puasa 1 hari sama istighfarnya 140 kali dalam sehari enteng gampangnya Bu 140 kali mah gampang naon istighfarnya tuh 140 kali mah kudu pakai kalimat ieu Rabbik firli warhamni watub alayya Rabbik firli warhamni watub alayya kapan setelah sholat subuh atau dan setelah sholat maghrib atau isya jadi assalamualaikum warahmatullah ulah ngajaran dong bae ulah caricing wae sok Rabbik firli warhamni watub leuwih alus deh dibantu dinaon dipandu ku imam bareng-bareng oh beb tuh menang bareng-bareng cek saha teu meunang justru leuwih alus bareng-bareng ngaganggu nu salat ulah salat heula cek saha atuh dita salat maneh jangan salat dulu wirid dulu habis wirid baru Pak dia itu nu katinggal kunaon katinggalan ayeuna maghrib mah awal waktu isya mah awal waktu gitu tong sok nyalahkeun anu ngawaririd sok ayah itu di masjid ieu mah di luar sok ayah para sehat gara-gara ayah ini usahakan geus make lebih bagus annal jama'atur rahmah wal firqatu adzab eta saurkan rame-rame teh nurunkeun rahmat lamun saurang taricing pilih warhamni alus maca tapi caricing sorangan geus pip sorangan-sorangan bae karunya aya nu keur salat kunaon katinggalan salatna itu nu salah ngalahkeun anu jamaah nu geus aya hadisna malah memenangkeun anu keur salat masbuknya kan goblok kitu mah aya bae moal di dieu mah insyaallah da akidahna hiji yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah subhanallah sallu ala nabi Muhammad sampai sakituna kenapa kalau rame-rame itu menurunkan rahmat seandainya maaf ketika imamnya Rabbik firli warhamni watub alayya ayat 20 ya anu 8 maca anu 12 teu maca eta nu teu niat maca jadi ngilu maca
Pati bahasa teu daek maca ge beunang barokahna. Da mireng tapi lamun caricing kabeh nya geus aya nu main HP. Aya nu ngahuleng mikiran hutang. Gue mun hayang kabayar hutang na baca eta Rabbi fil warhamni wa tub alayya. Jadi udah ada aturannya. Assalamualaikum sallallahu wirid. Ada hadisnya, ada dalilnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang wirid berjamaah yang ada semua. Bukan tidak ada. Ketika katanya mungkin ada sebagian orang ya, ada yang curhat sama saya di desa, khusus ulah disebutkan desana. Ya ulah disebutkan, mata kena gibah di desa batur. Waktu saya mau tausiah gitu, bib tulung cenah ieu aya komplain naon. Tapi bukan wilayah di Majalengka, di luar Majalengka. Kunaon cenah ieu cenah aya aneh teh nyalahkeun anu tepat waktu. Kita kan sholat tepat waktu nih. Ya, tepat waktu azan qomat ya. Kadang setelah azan itu ada pupujian dulu ya biasanya, betul. Lah itu pupujian itu dikatakan adat apa dikatakan sunnah? Bisa dikatakan sunnah. Kenapa? Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Tapi nu pupujian ge ulah tarik-tarik teuing dihajat. Wah, nyalahan deui bae nu kitu mah. Aya teh goblok teh. Ya, kadang-kadang karep dewek nu pupujian tat. Ulah, nya santai bae kalem bae nya. Ada juga yang semacam itu. Jadi semua udah ada tertibnya. Salah satu doa yang mustajab baina adzanain, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat itu doa. Bagi orang artinya udah sholat sunnah qobliyah, doa minta atau sambil pujian ya Rabbi bil Mustafa atau apa namanya wa asyhadu dzalimin bil dzalimin, apa saja. Setelah itu sholat jamaah. Setelah sholat jamaah wirid ya, wirid bareng-bareng, tapi nya wirid boleh tapi nya ulah tarik-tarik teuing gitu sarua wirid nage. Mentang-mentang senenggus lah Habib cenah ustaz cek ya gitu dan ustaz tarik wah nya rusak begitu mah. Ulah lain sana la ilaha illallah wahdahu la syarik ul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pelan-pelan aja. Bareng-bareng ya Rabbi firli warhamni wa tub alaih 70 kali isuk, 70 kali habis maghrib atanapi atos isya 140 kali eta minimal ya, paket hemat sareng puasa sadinten. Banyak lagi keistimewaan tentang bulan Rajab ya. Jadi ambil kesempatan ini, seketika Allah mengkhususkan di bulan Rajab ini dengan istighfar, jangan sia-siakan. Mudah-mudahan ini pintu hidayah dari Allah. Ketika ada rahasia-rahasia Allah bulan iya alus bulan itu, amalkan. Insya Allah ya pintu hidayah, insya Allah ya pintu rezeki, insya Allah ya pintu kemenangan, insya Allah pintu jodoh bisa jadi bisa merenang jodoh. Bisik baik, laras aja. Abdi ge amin sarua apa ya jodoh 2 kali 3 kali rek 4 kali eta. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, itu. Dan di bulan Rajab juga ada peristiwa yang sangat hebat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktunya sudah mepet ya, jadi cerita Isra Mi'rajna kayak bulan hareup bae. Ya, insyaallah bulan hareup penting teuing matak ieu olam loba teuing teh. Ieu bae heula ya amalkeun ya, istighfar sing loba, istighfar buntu masalah rezeki seueurkeun istighfar. Hate sumpek seueurkeun istighfar. Komo di bulan Rajab. Barinya nyapu, bari naon bae guys. Istighfar mah serba bisa ya. Mudah-mudahan sedang insyaallah bulan payun lah pertemuan berikutnya, walaupun udah mungkin masuk awal Sya'ban, awal bulan Ruah, tapi akan mengkaji daripada bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu. Ada sebab pertama ya, ada sir, ada apa, menjelaskan tentang apa, bagaimana setelah Isra dan Mi'raj bagaimana keadaannya. Karena ini menunjukkan semua dari hikmah, mengajarkan tentang ilmu syukur, mengajarkan tentang ilmu sabar, mengajarkan tentang ilmu segala-galanya, mengajarkan tentang ilmu keyakinan. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya wahai orang-orang kafir, jika seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya kalian mengatakan tembok itu adalah hitam, dan memang kenyataannya kalian semua mengatakan hitam, hanya Muhammad yang mengatakan putih, saya pun akan membohongi mata saya bahwasanya itu tembok adalah putih." Itu keyakinan yang sangat tebal yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi insya Allah
di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dibersihkan daripada segala macam penyakit hati, hati iri, dengki, hasud, sewotan, hewaan, geus ulah aya deui ya Allah, ulah aya hate sombong, ulah aya hate asa aing, ulah aya hate segala penting. Ya Allah, urang minta ka Gusti Allah ayeuna husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena hapunten saya ayeuna aya ieu deui aya acara deui, aya priyogi gitu. Jadi insyaallah untuk season pertanyaannya nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salafuna salihin wa ala man habib umar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sungguh bahagia ketika masjid dipakai dalam pekajian ilmu agama, buat Quran. Karena masjid bukan hanya untuk sholat saja ya, tapi untuk kajian. Masya Allah, ini bakal jadi nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Oh nya, insya Allah. Kayak mendakna lamun urang tos maut. Insya Allah bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.